Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita beranjak ke hadis ketiga yang berjudul Rukun Islam dan faktor fundamentalnya lainnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Yang kelima, puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Urgensi hadisnya. Hadis tentang rukun-rukun Islam sangatlah penting karena merupakan salah satu dasar Islam. Kumpulan dari berbagai hukum, kejelasan tentang ajaran Islam, dan memuat rukun-rukun Islam yang telah disebutkan Al-Quran. Kandungan hadisnya, yang pertama, bangunan Islam. Dalam hadis ini Rasulullah mengilustrasikan Islam dengan sebuah bangunan tertata rapi, tegak di atas fondasi-fondasi yang kokoh. Fondasi-fondasi tersebut adalah 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan berpuasa Ramadan. Yang kedua, rukun-rukun Islam merupakan kesatuan yang saling terkait. Barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun tersebut secara utuh, ia adalah seorang muslim yang sempurna imannya. Barang siapa yang meninggalkan keseluruhannya, ia adalah kafir. Barang siapa yang mengingkari salah satu darinya, ia bukanlah orang muslim. Barang siapa yang meyakini keseluruhannya namun mengabaikan salah satunya selain 2 kalimat syahadat karena malas, ia adalah orang fasik. Barang siapa yang melaksanakan keseluruhannya dan juga mengakui secara lisan namun hanya berpura-pura, ia adalah orang munafik. Kandungan yang ketiga, tujuan ibadah. Ibadah dalam Islam bukanlah sekedar bentuk kegiatan fisik. Lebih dari itu, ibadah mempunyai tujuan yang mulia. Salat misalnya tidak akan berguna jika orang yang melakukan salat tidak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa tidak akan bermanfaat ketika orang yang melakukan puasa tidak meninggalkan perbuatan dusta. Haji atau zakat tidak akan diterima jika dilakukan hanya karena ingin dipuji orang lain. Meskipun demikian, bukan berarti ketika tujuan dan buah tersebut belum tercapai, ibadah boleh ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, seorang tetap berkewajiban untuk menunaikan secara ikhlas mungkin dan senantiasa berusaha mewujudkan tujuan dari setiap ibadah yang dilakukan. Kandungan yang keempat, cabang-cabang iman. Perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis di atas bukanlah keseluruhan masalah yang ada dalam Islam. Penyebutan dalam hadis ini hanya terbatas pada perkara-perkara di atas. Mengingat urgensi perkara-perkara tersebut karena banyak perkara-perkara lain dalam Islam yang tidak disebutkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai cabang hingga 70 lebih. Muttafaqun alaih. Kandungan yang terakhir yaitu yang kelima, melalui hadis ini kita bisa memahami bahwa Islam adalah akidah atau keyakinan dan perbuatan. Karena amal perbuatan akan sia-sia tanpa adanya iman, dan iman tak akan bermakna tanpa adanya amal perbuatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.